Selamat datang kembali semuanya. Hari ini, kita akan membahas kemungkinan bahwa membaca dan menulis mungkin tidak lagi menjadi keterampilan yang diperlukan bagi kebanyakan orang dalam satu generasi ke depan. Kemajuan dalam kecerdasan buatan dan antarmuka otak komputer mulai menggantikan teks sebagai media utama komunikasi manusia. Jika tren ini berlanjut, literasi bisa menjadi pilihan bagi anak-anak yang lahir setelah tahun 2035. Sepanjang sejarah yang tercatat, literasi tidaklah universal. Sampai abad ke-19, hanya kaum elit di Eropa, Asia, dan Timur Tengah yang bisa membaca dan menulis dengan baik. Sekolah universal di abad ke-20 memperluas literasi, karena ekonomi industri membutuhkan pekerja yang bisa mengikuti instruksi tertulis, membaca manual teknis, dan membuat pembukuan. Membaca dan menulis adalah keterampilan fungsional yang terkait dengan masyarakat industri. Di abad ke-21, media digital dan antarmuka suara mulai melemahkan kebutuhan langsung akan keterampilan ini. Munculnya ponsel pintar mempercepat perubahan ini. Daripada mengetik pesan panjang, orang-orang menggunakan perintah suara melalui sistem seperti Apple Siri, Amazon Alexa, dan Google Assistant. Sistem ini memproses ucapan menjadi teks atau tindakan, secara efektif menghilangkan kebutuhan pengguna untuk menyusun atau menafsirkan bahasa tertulis. Menurut data pasar yang dilaporkan dalam IRI Spectrum pada tahun 2024, lebih dari separuh pencarian digital di Asia sudah berbasis suara. Tren ini menunjukkan bagaimana ucapan menggantikan teks sebagai gerbang informasi. Model kecerdasan buatan seperti GPT-5 dari OpenAI, Claude dari Anthropic, dan Gemini dari Google DeepMind telah mendorong hal ini lebih jauh. Sistem ini dapat meringkas dokumen, menyusun pesan, dan menginterpretasikan instruksi kompleks tanpa mengharuskan pengguna membaca sumber aslinya. Daripada memindai artikel yang panjang, pengguna dapat meminta ringkasan lisan. AI menginterpretasikan teks, menyusun argumen, dan menyampaikan hasilnya dalam bahasa yang mudah dimengerti. Ini menempatkan penghalang antara teks dan manusia, membuat literasi langsung menjadi kurang diperlukan. Dalam pendidikan, perusahaan seperti Khan Academy telah mengintegrasikan tutor AI ke dalam platform mereka. Daripada membaca buku pelajaran, siswa berinteraksi secara percakapan dengan sistem AI yang menjelaskan konsep langkah demi langkah. Seorang siswa yang kesulitan dengan aljabar tidak perlu lagi menguraikan bukti tertulis. Tutor AI memberikan penjelasan lisan dan panduan interaktif. Penelitian dari Universitas Stanford pada tahun 2023 menemukan bahwa siswa yang menggunakan sistem bimbingan AI belajar dengan tingkat yang sebanding dengan mereka yang menggunakan materi tertulis, tetapi melaporkan lebih sedikit frustrasi. Ini menunjukkan pergeseran yang semakin besar dari teks. Penelitian antarmuka otak komputer juga penting. Perusahaan Elon Musk, Neuralink, sudah mendapat izin FDA pada tahun 2023 untuk uji coba antarmuka otak yang ditanamkan pada manusia. Pesaing seperti Synchron di Amerika Serikat, BlackRock Neurotech di Eropa sedang mengembangkan teknologi serupa. Sistem ini bertujuan untuk memungkinkan komunikasi langsung antara aktivitas saraf dan perangkat digital. Jika disempurnakan, mereka bisa melewati proses membaca dan berbicara. Alih-alih menguraikan simbol, otak akan mengirim dan menerima informasi terstruktur secara langsung. Dasar teknis untuk sistem semacam itu berkembang pesat. Neuralink menggunakan benang elektroda fleksibel untuk menangkap sinyal dari ribuan neuron secara bersamaan. Sinyal-sinyal ini diuraikan menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang dilatih untuk mengidentifikasi pola yang sesuai dengan niat tertentu, seperti menggerakkan kursor atau memilih kata. Synchron, sebaliknya, memasukkan perangkat mirip stent ke dalam pembuluh darah di dekat otak untuk merekam aktivitas tanpa operasi terbuka. Kedua pendekatan ini dirancang untuk akhirnya memungkinkan komunikasi tanpa teks antara individu dan mesin. Intinya adalah bahwa literasi itu sulit dipelajari, sedangkan berbicara itu alami. Otak manusia tidak dirancang khusus untuk membaca. Literasi membutuhkan ribuan jam latihan untuk menggunakan kembali bagian dari korteks visual untuk pengenalan simbol. Sebaliknya, bahasa lisan muncul secara alami di masa kanak-kanak awal. Jika AI dan antarmuka saraf dapat menghilangkan kebutuhan akan dekode simbolik, banyak orang tua, setelah tahun 2035, mungkin akan mempertanyakan apakah pengajaran literasi sepadan dengan investasinya. Analogi sejarah mendukung prediksi ini. Kemampuan membaca peta kertas dulunya adalah keterampilan standar.
Dengan menyebarnya GPS dan ponsel pintar, kebanyakan orang di bawah 30 tahun saat ini kurang pengalaman membaca peta. Sama halnya, membaca jam analog sudah menjadi tidak umum. Sebuah survei tahun 2022 di Inggris yang diterbitkan oleh BBC News menemukan bahwa kurang dari 20% anak di bawah 12 tahun dapat membaca waktu dengan benar pada jam analog. Literasi bisa mengikuti jalur yang sama setelah tidak lagi penting. Contoh dalam waktu dekat sudah bisa kita lihat di layanan pelanggan. Perusahaan-perusahaan besar seperti Delta Airlines, Bank of America, dan United Parcel Service menggunakan chatbot AI dan agen suara untuk menangani pertanyaan pelanggan. Daripada membaca daftar pertanyaan yang sering diajukan yang panjang, pengguna cukup bertanya. Sistem akan mengambil informasi yang relevan dan menyampaikannya dalam bentuk percakapan alami. Pada tahun 2026, banyak perusahaan memperkirakan lebih dari 80% interaksi pelanggan akan terjadi melalui sistem suara AI, yang semakin mengurangi ketergantungan pada instruksi tertulis. Para peneliti akademik mulai mengukur penurunan kemampuan membaca. Sebuah penelitian tahun 2024 yang diterbitkan di Science Advances oleh para peneliti di MIT dan Universitas Toronto melaporkan bahwa siswa yang mengandalkan ringkasan AI dari makalah akademik lebih sedikit mengingat detail, tetapi memiliki kinerja yang sama baiknya dalam tes pemahaman dibandingkan dengan teman-teman yang membaca teks lengkap. Ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca penuh mungkin tidak diperlukan untuk pemahaman fungsional, meskipun masih penting untuk analisis mendalam. Penting untuk menelaah potensi risikonya. Literasi secara historis telah dikaitkan dengan pemikiran kritis, penalaran analitis, dan argumentasi panjang. Tanpa paparan teks, orang mungkin kehilangan kemampuan untuk menyusun argumen yang kompleks atau mengevaluasi bukti yang terperinci. Para peneliti di Max Planck Institute for Human Development pada tahun 2023 memperingatkan bahwa berkurangnya literasi dapat mempersempit jangkauan keterampilan kognitif yang dikembangkan selama masa remaja. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan sosial mungkin muncul antara spesialis yang melek huruf dan mayoritas pasca literasi. Pemerintah sudah mulai memikirkan kebijakan untuk menanggapi hal ini. Kementerian Pendidikan Jepang sudah memulai program percobaan di mana guru AI membantu kelas membaca tradisional, bukan menggantikannya. Komisi Eropa telah mendanai penelitian di bawah Horizon Europe untuk menilai apakah berkurangnya paparan terhadap teks memengaruhi partisipasi demokrasi. Departemen Pendidikan AS sedang menguji kurikulum gabungan yang menggabungkan pembelajaran dengan bantuan AI dengan pengajaran literasi tradisional. Program-program ini mengakui kemungkinan menurunnya literasi sambil mencoba mengurangi risikonya. Sektor komersial bergerak lebih cepat. Microsoft, Apple, dan Google sedang membangun ekosistem di mana perintah suara dan visual menggantikan masukan tertulis. Headset Apple Vision Pro yang diperkenalkan pada tahun 2024 mengutamakan perintah gerakan dan suara daripada masukan teks. Sistem Copilot Microsoft yang terintegrasi ke dalam Windows dan Office memungkinkan pengguna untuk meminta dokumen dan data tanpa membaca atau mengetik. Google Gemini dapat menghasilkan diagram visual dan penjelasan lisan sesuai perintah. Alat-alat ini, sedikit demi sedikit, secara bertahap mengurangi ketergantungan langsung pada literasi. Masa depan dekat kemungkinan besar akan melibatkan sistem hibrida. Pada tahun 2026, banyak ruang kelas akan menggunakan tutor AI sambil tetap mengajarkan membaca. Pada tahun 2030, produk konsumen antarmuka saraf mungkin memungkinkan konversi langsung dari pikiran ke teks atau pikiran ke ucapan. Pada tahun 2035, kebutuhan akan literasi akan dipertanyakan bagi generasi baru. Orang tua dan sekolah mungkin menganggapnya sebagai pilihan, seperti belajar bahasa Latin atau tulisan tangan saat ini. Bagi mereka yang lahir setelah tanggal ini, literasi mungkin menjadi pilihan daripada keharusan. Dampak jangka menengah bisa termasuk kesenjangan kognitif yang makin lebar. Para profesional di bidang hukum, kedokteran, dan penelitian akan tetap membutuhkan kemampuan membaca dan menulis tingkat tinggi untuk memahami undang-undang, data klinis, dan literatur teknis. Masyarakat umum mungkin akan sepenuhnya mengandalkan AI untuk tugas-tugas tersebut. Universitas seperti MIT dan Oxford sudah meneliti bagaimana AI bisa menyederhanakan informasi teknis yang rumit untuk masyarakat awam. Tapi kekhawatiran tetap ada bahwa pemahaman penuh akan terkonsentrasi pada kelompok kecil elit yang melek huruf. Hasil jangka panjang bergantung pada arah antarmuka otak komputer.
Jika Neuralink atau Synchron berhasil mengkomersialkan implan yang aman dan efektif, komunikasi langsung mungkin menggantikan bukan hanya teks, tetapi juga ucapan. Komunikasi dari pikiran ke pikiran bisa memungkinkan transfer konsep yang cepat tanpa simbol. Ini akan mewakili pergeseran kognitif yang mendasar. Di dunia seperti itu, literasi mungkin hanya bertahan sebagai tradisi spesialis. Mirip dengan imef gestelspelsteenval after edidonistel samogs. Tetapi, tidak semua tinggal sendiri. Meskipun ada banyak kemungkinan, tantangan tetap ada. Antarmuka otak komputer menghadapi risiko keamanan, perdebatan etika, dan hambatan regulasi. Uji coba Synchron menunjukkan keterbatasan bandwidth, sehingga komunikasi hanya bisa berjalan lambat. Neuralink telah menghadapi kritik dalam jurnal seperti Nature Neuroscience karena metode uji coba pada hewan dan stabilitas jangka panjang implan. Selain itu, sistem suara AI rentan terhadap kesalahan dan bias, menimbulkan pertanyaan tentang kepercayaan dan pengawasan. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa melek huruf tidak akan hilang seketika, tapi mungkin akan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya, literasi telah menjadi alat yang dibentuk oleh kebutuhan teknologi. Seiring perubahan alat, keterampilan yang dibutuhkan juga ikut berubah. Sama seperti jam analog dan peta kertas yang memudar, membaca dan menulis mungkin akan memudar dengan adanya AI dan antarmuka saraf. Bagi anak-anak yang lahir setelah tahun 2035, insentif praktis mungkin akan hilang, membuat literasi menjadi pilihan daripada keharusan. Apakah ini menandai hilangnya budaya atau transisi ke bentuk kecerdasan baru, akan tergantung pada bagaimana masyarakat mengelola pendidikan dan teknologi di dekade mendatang. Terima kasih banyak sudah menonton. Tolong suka dan berlangganan.